Oke, salam semua yang menyaksikan. Nama saya ada di layar. Nama saya Leon Monohito. Saya mahasiswa dari UGM. Saya di sini ingin menjelaskan tentang protokol routing untuk sensor network. Lebih tepatnya wireless sensor network dengan nama protokol adalah GEAR atau Geographical and Energy Aware Routing. Nah, mungkin bisa kita mulai dengan apa itu protokol GEAR. Singkatnya, protokol GEAR ini adalah protokol routing untuk wireless sensor network, di mana dalam mengirimkan data, tiap node mengirimkan data yang diinginkan itu berdasarkan lokasi data itu inginkan. Nah, jadi dia menargetkan bukan ke node tertentu, tapi dia menargetkan ke lokasi yang dituju. Entah di mana node itu, apabila node itu berada di dalam lokasi yang dituju, maka disitulah node yang diambil datanya. Dan protokol GEAR ini memilih node berdasarkan daya yang tersisa dan jarak terdekat dengan lokasi yang dituju. Jadi kalau andaikan satu buah sink ingin mencari data di area yang ada di sebelah kirinya, maka dia akan mengirimkan data itu ke tetangga yang ada di sebelah kirinya, karena area yang dituju oleh sink itu lebih dekat jika dia memilih tetangga yang di sebelah kiri. Yang ketiga ini cluster bersifat dinamis. Kenapa cluster bersifat dinamis? Karena seperti tadi disebutkan sebelumnya, protokol ini mengirimkan data ke lokasi yang dituju, bukan node yang dituju. Dengan demikian, apabila kita menginginkan data di area yang berbeda, namun beririsan dengan satu node yang ada di kedua area tersebut, maka node tersebut akan menciptakan cluster berbeda tergantung dari lokasi yang dicari oleh si pengguna atau lewati sink. Nah, asumsi yang ada di protokol GEAR. Nah, asumsinya yang pertama adalah node bersifat statis. Maksudnya apa node bersifat statis? Artinya adalah posisi node itu tidak akan berpindah dari posisi awalnya. Jadi dia bukan node yang bergerak, melainkan node yang diam di tempat. Yang kedua adalah tiap node mengenal tetangganya dan dirinya sendiri. Nah, identitas apa saja yang perlu diketahui oleh node tersebut? Yang pertama adalah dayanya. Tentu, node itu perlu mengetahui daya dia yang tersisa dan daya tetangganya yang ada di sebelahnya tinggal berapa. Dengan begitu akan lebih efektif jika dia harus memilih yang mana yang dayanya lebih tinggi. Tidak perlu melakukan komunikasi kembali karena dia setidaknya sudah tahu tetangganya itu kurang lebihnya dayanya tinggal seberapa. Kedua adalah lokasinya, lokasi node itu dan lokasi tetangganya ada di mana. Dengan demikian, node akan lebih efektif dalam memilih target node yang dituju karena data yang dikirimkan itu berisikan areanya, sehingga dia bisa mengira-ngira yang mana yang node lebih dekat ke area yang dituju. Yang ketiga adalah koneksi bersifat bidireksional, atau bisa kita sebut koneksinya bisa bolak-balik dari node tersebut ke node tetangganya bisa kembali lagi ke node tersebut. Kita lanjut ke arsitektur node-nya, alias node itu perlu memiliki apa saja untuk sistem ini bekerja secara efektif. Yang pertama tentu GPS atau alat apapun yang bisa memberitahukan lokasi node tersebut. Nah, GPS ini jadi untuk mengetahui lokasinya ada di mana, sehingga node itu bisa mengetahui kemana dia harus mengirimkan datanya. Kedua, memory storage. Memory storage ini isinya bisa data dia, identitasnya, dan identitas tetangga-tetangganya. Yang ketiga adalah transceiver. Ini tentu untuk menerima data. Dan yang terakhir adalah sensornya untuk mengambil data. Kita lanjut ke topologi jaringannya. Topologi jaringannya ini menggunakan topologi yang bisa kita sebut topologi tree atau topologi pohon. Nah, topologi pohon ini kenapa disebut pohon? Karena dia bisa bercabang dan
bergerak lurus seperti yang ditunjukkan di sini. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu protokol pengiriman. Protokol pengirimannya ada dua, dibagi dalam dua fase. Yang pertama adalah bisa kita sebut data request, dan yang kedua adalah data gathering. Nah, untuk data request ini sistemnya seperti ini. Nah, si pertama, node yang menginginkan data atau bisa kita sebut sink-nya ini akan mengirimkan data atau melakukan hop ke node yang terdekat dan yang mendekati lokasinya. Jadi pertama dia akan mencari yang mana yang node berikutnya atau node tetangganya yang lokasinya lebih dekat dengan area yang dituju oleh data sink tersebut. Apabila dia tidak ada yang terdekat atau banyak yang jaraknya kurang lebih sama, dia akan mencari yang dayanya paling banyak. Nah, node ini memiliki cost function untuk mempermudah seleksi tetangganya. Dengan demikian, dia tidak perlu melakukan dua hal di atas dengan berulang-ulang dengan mencari komunikasinya, karena dia sudah punya data. Oh, andai kata ternyata dia jika mengirim ke tetangga satu itu lebih baik daripada tetangga dua. Jika ada request berikutnya, dia akan cenderung memilih tetangga satu. Nah, kita akan membicarakan tentang data gathering. Nah, data gathering ini terjadi apabila target area yang dituju oleh data itu sudah sampai di areanya dan sampai di node yang lokasinya kurang lebih ada di dalam area tersebut. Nah, jika sudah sampai, apa yang akan dilakukan oleh node? Node akan menyebarkan data dengan metode recursive geographic forwarding. Nah, metode ini adalah dia menyebarkan data yang dia dapatkan atau menyebarkan request ke beberapa node yang ada di area tersebut. Misalkan 4. Dia akan membagi ke 4 node di 4 kuadran yang ada di area tersebut. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelumnya, jika itu kotak, maka dia akan mengirimkan ke 4 lokasi kurang lebihnya. Nah, ini dilakukan terus-menerus sampai si node yang dituju terakhir itu tidak ada di areanya. Nah, seperti yang di sini, node berhenti menyebarkan data setelah semua node di area sudah mendapatkan request tersebut dan sudah bisa mengirim datanya. Nah, meski demikian tentu memiliki kasus-kasus yang bermasalah. Yang pertama adalah ada kemungkinan protokol saat data gathering atau fase 2 akan looping tak berhingga. Dan ini terjadi apabila node yang di area tersebut jumlahnya terlalu sedikit, sehingga dia akan terus-menerus bolak-balik. Karena jika misalkan dibaginya hanya 3 atau dibagi 2 dan lain-lain, dan node-nya benar-benar hanya ada 2 atau ternyata 3, dia hanya akan mengirim ke sekitaran dan tidak pernah selesai. Atau ternyata dia ada tetangga yang di luar dari areanya, sehingga areanya terlalu kecil. Nah, ini diselesaikan dengan restricted flooding, atau bisa kita sebut clusternya itu sudah ditentukan dari awal, seperti dengan directed diffusion dan lain-lainnya. Kurang lebihnya begitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Ini adalah apa yang saya ketahui tentang protokol GEAR. Kurang lebihnya, terima kasih.